Polman itu tidak prefer, tidak bias ke orang-orang yang terdidik. Nah, kenapa begitu? Karena sektor pertanian masih menjadi sektor unggulan, sektor dominan. Sektor pertanian tidak membutuhkan tenaga kerja terdidik, belum membutuhkan tenaga kerja terdidik. Jadi selama sektor-sektor tradisional, katakanlah pertanian, perikanan itu masih mendominasi ekonominya Polman, tenaga kerja terdidik akan cenderung tidak terserap. Maka kita harus mendorong ekonomi kreatif, UMKM, apalagi namanya, industri-industri berbasis media, teknologi, dan seterusnya. Supaya tamatan-tamatan SMA ini bisa dipekerjakan. Oke, slide berikutnya. Nah, ada dua pertanyaan penting, slide berikut. Pertanyaan pertama, ada dua pertanyaan yang ingin saya bahas berikutnya, Bapak dan Ibu. Apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi itu berkualitas? Ya. Nah, secara teoritik, sederhana saja bahwa kalau ekonomi Polman mau dinaikkan ke level yang lebih tinggi, dua saja, naikkan produksi barang dan jasa, perbanyak produksi barang dan jasa, dan kemudian tingkatkan konsumsi. Jadi semakin banyak petani menghasilkan beras, padi, segala macam, kakao, lada, dan seterusnya, maka ekonomi Polman akan terus bertumbuh. Semakin banyak peternak menghasilkan ayam potong, kambing, segala macam, ekonomi bertumbuh. Semakin banyak kafe, ekonomi bertumbuh. Semakin banyak hotel, ekonomi bertumbuh. Tetapi pada saat yang sama, selain sisi produksi, konsumsi juga. Karena tidak ada gunanya kita menghasilkan barang kalau kemudian tidak ada aktivitas konsumsi. Jadi saran saya Bapak dan Ibu, peserta Musrembang, belanjakan saja uangnya semua, Pak. Supaya ekonomi Polman terus bertumbuh. Ya, jangan terlalu banyak disimpan di bawah bantal, di bawah di laci lemari, dan seterusnya. Karena ekonomi Polman akan bertumbuh di dua sisi ini, produksi dan konsumsi. Nah, pertanyaan lanjutannya adalah bagaimana supaya